Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Muhammad Firly Zermias, Taruna Madya Politeknik Imigrasi dengan nomor NRT 2018-15091-01. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pelayanan paspor sebelum pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Baik, langsung saja kita akan mengulas bagaimana sih pelayanan tersebut. Jadi, imigrasi ialah salah satu instansi yang memberikan pelayanan publik seperti pelayanan penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia, beserta visa maupun izin tinggal yang dalam pemberian pelayanan publik Direktorat Jenderal Imigrasi memerlukan sistem antrian online atau yang kita kenal APAPO. Jadi dalam permohonan pembuatan paspor, sistem antrian online ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dan mengurangi antrian serta kepadatan pemohon paspor di kantor imigrasi, dan juga untuk menghindari calo. Jadi permohonan paspor secara online ini, pemohon mengakses laman yang ditentukan, kemudian mengisi informasi dan data yang ditentukan dan mendapatkan jadwal wawancara di kantor imigrasi. Sistem paspor online ini sangat memberikan kemudahan bagi pemohon dan juga dapat untuk perpanjangan paspor secara online tanpa harus mendatangi kantor imigrasi. Pemohon cukup membuka laman yang disediakan oleh imigrasi. Melalui laman ini, pemohon dapat mendaftarkan data dan mendapatkan nomor antrian secara online. Layanan ini merupakan debirokratisasi layanan keimigrasian di mana masyarakat memiliki keterlibatan lebih tinggi dalam mengakses pelayanan keimigrasian. Dalam pelayanan paspor ini, imigrasi menggunakan perangkat dan sistem teknologi yang dapat dikaji dan dimaknai bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa paspor Republik Indonesia merupakan dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor pun memiliki beragam jenis dan fungsinya tersendiri. Selanjutnya, jenis-jenis paspor berdasarkan jenisnya dibagi menjadi beberapa macam. Ada 3. Yang pertama, paspor diplomatik. Paspor diplomatik merupakan paspor yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan dalam rangka penempatan atau tugas yang bersifat diplomatik. Sampel paspor diplomatik Republik Indonesia berwarna hitam. Paspor dinas. Paspor ini merupakan paspor yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan dalam rangka penugasan atau penempatan tugas dinas yang tidak bersifat diplomatik. Sampul paspor dinas Republik Indonesia berwarna biru. Kemudian yang ketiga, paspor biasa. Ialah paspor yang merupakan diterbitkan untuk melakukan perjalanan antar negara, baik itu sifatnya untuk kunjungan maupun pariwisata dan dinas. Di Indonesia, paspor biasa dibagi menjadi 2, yakni paspor elektronik dan paspor non-elektronik 24 halaman maupun 48 halaman. Sampul paspor biasa Republik Indonesia berwarna hijau. Kemudian biaya pembuatan paspor. Biaya pembuatan paspor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dapat kita lihat pada tabel ini tentang biaya pembuatan paspor. Kemudian, prosedur permohonan paspor. Yang pertama, manual atau walk-in atau datang langsung. Bagi permohonan paspor biasa yang diajukan secara manual, pemohon harus mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan. Biasanya ini untuk usia 60 tahun ke atas dan di bawah 10 tahun. Kemudian, pejabat imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin pertama. Kemudian, dokumen kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan dan kode pembayaran. Dalam hal dokumen kelengkapan persyaratan dinyatakan belum lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen permohonan dan permohonan dianggap ditarik kembali. Kemudian yang kedua, permohonan secara elektronik. Bagi permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik, pemohon harus mengisi aplikasi data yang tersedia pada laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi yang kita ketahui APAPO aplikasinya. Kemudian dokumen kelengkapan persyaratan harus disertakan dengan cara memindai dokumen kelengkapan persyaratan. Kemudian dokumen kelengkapan persyaratan harus disertakan dengan cara memindai dokumen kelengkapan persyaratan dan dikirimkan melalui surat elektronik. Pemohon yang telah mengisi aplikasi data sebagaimana dimaksud pada poin pertama memperoleh tanda terima permohonan dan harus dicetak sebagai tanda bukti permohonan.
Kemudian permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 3 tadi yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan surat elektronik. Kemudian penerbitan paspor. Penerbitan paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan, pembayaran biaya paspor, pengambilan foto dan sidik jari, wawancara, verifikasi, dan adjudikasi. Langkah-langkah penerbitan paspor biasa adalah pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf A yang telah memenuhi persyaratan dimuat dalam sistem informasi manajemen keimigrasian oleh pejabat imigrasi. Dalam hal terdapat kesamaan biodata permohonan dengan biodata daftar pencegahan yang termuat dalam sistem manajemen informasi keimigrasian atau SIMKIM, pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib menolak permohonan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian penolakan permohonan dan sebagaimana dimaksud pada huruf C disertai dengan surat penolakan dan rincian data pencegahan yang dicetak dari SIMKIM. Dalam hal persyaratan belum lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 hari terhitung sejak mulai tanggal permohonan diterima. Pengembalian dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf E disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi. Dalam hal persyaratan lengkap dan nama permohonan tidak tercantum dalam daftar pencegahan, pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan foto dan sidik jari. Pejabat imigrasi wajib melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan dokumen persyaratan asli pemohon. Pejabat imigrasi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada pemohon. Kemudian pemohon melakukan pembayaran biaya paspor biasa pada bank, persepsi atau melalui fasilitas pembayaran perbankan. Dalam hal pejabat imigrasi yang ditunjuk menemukan kecurigaan terhadap persyaratan permohonan, keterangan pemohon dan atau keabsahan dokumen asli persyaratan, permohonan dapat ditangguhkan untuk dilakukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut. Demikian penjelasan singkat dari saya untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Dr. Muhammad Alfi Syahrin, SH, MH, CLE. Saya memohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.